Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tokoh Islami. Ibn Hasan Khair itu lahir pada tahun 1849 Masehi di desa Mahalas. Kita sudah mengetahui nih. Masa hidupnya, beliau banyak menulis buku tentang ilmiah agamis. Salah satunya itu Risalah Tauhid yang merupakan kumpulan ceramah beliau di Beirut pada tahun 1885 Masehi. Menjauhi perbedaan pendapat yang terjadi di antara aliran teologis dahulu. Jika mengenai tentang karya-karya beliau, ada beberapa buku yang sudah ditulisnya seperti Risalah Al-Waridat, Naj al-Balaghah, kemudian Risalah Al-Tauhid, Tafsir Al-Manar, Al-Rad ala Al-Dahriyin, dan lainnya. Kita sudah mengetahui nih karya-karya dari Muhammad Abduh itu sendiri. Lalu ada nggak sih pemikiran atau pengaruh dari Muhammad Abduh itu? Nah, jadi pemikiran beliau ini ada dalam 4 rangka besar. Yang pertama, pembersihan Islam dari bid'ah. Nah, di sini tuh beliau menentang keras hal ini dan berusaha meluruskannya dengan berbagai tulisan dan juga karya ilmiah. Lalu yang kedua, ada pembaharuan pendidikan Al-Azhar. Yang ketiga, perumusan kembali ajaran Islam sejati dengan pemikiran modern. Nah, jadi beliau ini membuka kembali pintu ijtihad untuk menanggapi masalah dalam zaman modern. Lalu yang keempat, tentang pembelaan Islam terhadap pengaruh Eropa dan juga serangan Kristen. Nah, jadi dengan dibukanya pintu ijtihad ini, beliau mengedepankan akal dalam memahami problematika modernisasi. Setelah kita mengetahui mengenai biografi, karya-karya, pemikiran atau pengaruh dari Muhammad Abduh, lalu ada nggak sih nilai-nilai yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari? Beliau selalu mengajarkan ketauhidan dan juga mengajarkan kita untuk bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, dan selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan tentang sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini juga kami akan membahas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Siapa sih Jamaluddin Al-Afghani ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh narasumber kami. Jamaluddin Al-Afghani atau Said Muhammad bin Syafdar Al-Husain adalah putra dari Said Syafdar yang lahir pada tahun 1838 dan wafat pada tahun 1897. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan penting dalam perkembangan politik Islam modern. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Mudarta Ansori dan Mullah Husain Al-Hamadi. Ketika beranjak 18 tahun, Jamaluddin bertolak ke India, lalu ke Mekah, dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azham Khan, Jamaluddin diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena campur tangan Inggris dalam politik di Afghanistan. Jamaluddin lebih milih bertolak ke India dan Mekah demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin akan menimpanya. Kepindahan kedua kalinya ke Mekah ini menjadi awal keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Baik, setelah kita mengetahui tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani ini, pasti Jamaluddin Al-Afghani ini menghasilkan banyak karya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, karya-karya Jamaluddin Al-Afghani ini apa saja yang sudah dibuat beliau? Karya-karya Jamaluddin Al-Afghani seperti Hakikati, Madhabi, Naicari, Wabayani, Hali, Naicarian, ini adalah buku yang menjelaskan mengenai politik. Buku ini pun adalah karya intelektual Afghani yang paling utama yang diterbitkan selama hidupnya. Ketika ia berada di India, Jamaluddin Al-Afghani juga menulis buku dengan judul Refutation of the Materialist yang memaparkan pembelaan terhadap agama karena agama mampu
meningkatkan stabilitas sosial, kejujuran dalam hubungan internasional, dan perdamaian antara kelas-kelas sosial. Selanjutnya, karya-karya Jamaluddin Afghani yang lengkap diterbitkan oleh Al-Mu'assasah Al-Arabiyah li Ad-Dirasah wa An-Nashr yang penyuntingnya adalah Muhammad Imaroh. Wah, luar biasa sekali ya beliau ini. Baik, selanjutnya pemikiran suspansi apa sih yang beliau tanamkan? Pemikiran suspansi dari Jamaluddin Al-Afghani yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi, sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita, dan ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Yang kedua adalah pan-islamisme. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam, dan dunia Barat sedang dalam kemajuan serta menguasai dan menjajah negeri-negeri Islam. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu, menciptakan satu kesatuan di dalam pan-islamisme. Baik, selanjutnya penanaman nilai materi kehidupan apa yang beliau tanamkan untuk kita semua? Penanaman nilai materi kehidupan yang dapat diambil dari Jamaluddin Al-Afghani adalah selalu berpikir ke depan dan menghadapi tantangan dengan target yang terukur. Ia juga memiliki sikap yang tidak pernah merasa cukup dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Wah, sungguh inspiratif sekali ya beliau ini. Baik, terima kasih kepada narasumber kami yang sudah meluangkan waktunya. Serta terima kasih kepada penonton yang sudah menonton berita ini. Sampai jumpa kembali.